yaitu Kelurahan Cisaratinten, Kidul, Gede Bage, yang merupakan salah satu daerah ditemukannya cukup banyak angka gizi buruk. Lalu apa sih penyebab dari gizi buruk ini? Jadi balita merupakan kelompok usia yang paling rentan terhadap berbagai kasus yang berkaitan mohon maaf. Jadi saya lanjutkan berkaitan dengan kesehatan. Nah, salah satunya adalah rentan mengalami kondisi gizi buruk. Lalu terlebih balita ini usianya di rentang 0 sampai 2 tahun merupakan masa emas bagi pertumbuhan dan perkembangan balita itu sendiri. Akibat yang ditimbulkan dari balita yang terkena kasus gizi buruk adalah lebih rentan terkena penyakit dan berbagai infeksi, lalu dapat menyebabkan kematian pada anak. Nah, gizi buruk ini kerap terjadi pada balita dengan kondisi keluarga yang ekonomi sosialnya menengah ke bawah, dan bisa karena kurang meratanya pembagian makanan tambahan untuk kebutuhan gizi bagi anak penderita gizi buruk. Next. Nah, lalu apa aja sih halangan dan pendukung perubahan perilaku yang diinginkan? Jadi untuk halangan sendiri ada beberapa, yaitu dari kondisi perekonomian di taraf rendah seperti yang kita ketahui tadi, penyebab dari gizi buruk tersebut. Lalu ada lingkungan tidak bersih dan tidak sehat, adanya kantong kemiskinan di daerah tersebut, banyaknya rumah yang tidak layak huni, sanitasi masih buruk, lalu belum memfokuskan kepada pencegahan gizi buruk, tetapi lebih fokus kepada pengobatan. Lalu di tim puskesmas ini belum mengemas pesan secara spesifik, sehingga penyampaian pesan kurang pas. Belum memiliki ahli gizi masyarakat yang juga bisa berfokus pada promkes, lalu halayak sasaran sulit menerima pesan, dan masih lemahnya monitoring dan evaluasi pada program. Lalu di samping adanya halangan, ada juga pendukung. Mohon maaf, saya interupsi sebentar ya, karena sekalian mumpung slide-nya tampil. Nah, tolong jangan mencampurkan antara hambatan terjadi, ya, faktor penghambat terlaksananya program dengan determinan atau penyebab masalah. Itu dua hal yang berbeda. Jadi misalnya kondisi perekonomian rendah itu lingkungan tidak bersih, sanitasi, kemiskinan, rumah tidak layak huni, itu berarti hambatannya ada di, itu bukan hambatan ya, tapi harusnya masuk ke tadi, ke determinan penyebab. Ya, supaya nggak campur aduk. Jadi di mana hambatan untuk terlaksananya program, ini berarti ada mulai dari sini, belum fokus, belum dikemas secara ini, tidak memiliki ahli promosi kesehatan. Kalau yang ini sih, ini bukan salahnya masyarakat ya, kalau karena pesannya memang belum dikemas dengan efektif, jadinya belum disesuaikan dengan tingkat, ya, belum disesuaikan pesan itu dengan karakteristik masyarakat, yaitu jadi hambatan program. Nah, ini betul. Jadi tolong ya nanti diperbaiki sekaligus pelajaran buat kelompok yang lain. Supaya nanti kalau misalnya di UAS ada pertanyaan ini, jangan Anda campur adukan antara determinan dengan faktor penghambat terlaksananya atau tercapainya tujuan program. Gitu ya. Silakan dilanjutkan. Baik Ibu, terima kasih. Saya izin melanjutkan untuk pendukungnya, yaitu analisis yang dilakukan puskesmas setempat sudah hampir sempurna dan sudah memfokuskan kepada pengobatan. Lalu menggunakan media yang efektif seperti konseling atau komunikasi interpersonal. Adanya dana pembiayaan, serta sarana dan prasarana. Lalu menyediakan pelatihan bagi SDM agar memiliki kapabilitas yang cukup dan sesuai kebutuhan. Lalu program yang memperlihatkan hal-hal menarik perhatian audiens sehingga audiens mau mengikuti program tersebut. Serta program juga dilakukan secara berulang dan variatif. Next.
Lalu untuk rumusan masalah dan tujuan, rumusan masalah dari jurnal tersebut yaitu balita menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan infeksi yang Lalu apa sih tujuan dari penelitian ini? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui rencana komunikasi yang digunakan oleh program OMABA dalam rangka membentuk persepsi orang tua dengan anak yang memiliki riwayat gizi buruk di Kisaranten Kidul. Next. Baik, jadi dari hasil data riset yang kami temukan yaitu dalam analisis ini ditemukan bahwa penyebab utama dari terkenanya gizi buruk itu karena pola asuh dan pola asup, di mana kedua hal tersebut terpengaruhi dari kondisi ekonomi masyarakat setempat. Selanjutnya, untuk tahapan desain komunikasi, OMABA sudah menemukan halayak sasaran, yaitu balita bergizi buruk. Kemudian tujuan dari program ini yaitu memecahkan masalah gizi buruk dan mengembangkan sistem tata kelola gizi buruk dan mengembangkan sistem tata kelola gizi dan distribusi PMT. Nah, selain itu, pada penyampaian konten pesan, program OMABA ini masih belum merancang media secara khusus. Sejauh ini hanya menggunakan komunikasi interpersonal dengan cara spontanitas. Walaupun pada tahap ini belum sempurna, tetapi program ini masih berjalan secara efektif dan membuahkan hasil yang positif. Nah, untuk pengembangan media, program OMABA masih membutuhkan banyak perbaikan karena hingga saat ini UPT Puskesmas masih belum mengonsepkan media yang digunakan secara matang. Dan pada tahap implementasi, mentoring dan assessment sudah terlaksana dengan baik karena para ibu-ibu OMABA sudah diberangkatkan pelatihan agar memiliki kapabilitas yang sesuai. Program ini juga sudah berhasil diperkenalkan kepada halayak sasaran yang dituju. Pada bagian mentoring masih perlu melakukan penyempurnaan. Lalu tahapan yang terakhir yaitu review. Sejauh ini program OMABA dapat dinilai baik karena telah berhasil memiliki output yang baik, yakni membaiknya status gizi balita dan mampu membuat orang tua jadi lebih peduli terhadap kesehatan anak dan makan makanan yang bergizi. Next. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya kepada Saudari Ana, saya persilakan. Baik, saya izin melanjutkan. Sebenarnya saya ingin konfirmasi apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terima kasih. Saya izin melanjutkan yaitu terkait dengan analisis situasi. Nah, apakah tujuan dari program OMABA ini sudah smart? Dari artikel yang sudah dibaca, tujuan perencanaan komunikasi dengan perencanaan komunikasi program OMABA ini belum bisa dikatakan smart, yaitu dalam penyampaian konten pesan. Program OMABA ini masih belum merancang media secara khusus. Karena aku emang nggak pernah sih. Sejauh ini hanya menggunakan komunikasi secara interpersonal dengan cara spontanitas. Kemudian pendekatan apa sih yang digunakan? Untuk pendekatannya sendiri yaitu ada analisis epidemiologi dan juga analisis perilaku, kemudian menyusun desain komunikasi, dan implementasi, monitoring, dan juga assessment. Dan yang terakhir ada menelaah atau melakukan review dengan melakukan penilaian hasil analisis, rekomendasi tindak lanjut, dan juga perencanaan kembali suatu program. Next. Kemudian saluran komunikasi yang digunakan pada program OMABA. Saluran komunikasi yang digunakan yaitu saluran komunikasi pribadi atau personal, di mana program OMABA atau Ojek Makanan Balita ini masih belum merancang media komunikasi secara khusus, hanya menggunakan komunikasi secara interpersonal atau metode konseling dengan cara spontanitas. Karena cara ini adalah cara yang dianggap paling efektif untuk kalangan ekonomi bawah.
Karena jika menggunakan media yang lebih kompleks, maka pesan yang akan disampaikan akan lebih sulit untuk dipahami. Tetapi walaupun tahapan ini belum sempurna, program ini masih berjalan secara efektif dan membuahkan hasil yang positif. Next. Nah, apakah telah ada perencanaan pelaksanaan program? Untuk tujuan dari perencanaan pelaksanaan program sendiri, yaitu program dapat berjalan dengan terstruktur dan juga sistematis. Nah, untuk persiapan konsep dan sistematika program sendiri, ada beberapa hal yang disediakan oleh Kepala UPT Puskesmas Riung Bandung, diantaranya yaitu dana pembiayaan sarana prasarana, yaitu basecamp berupa dapur, kemudian ada sumber daya manusia, dan juga pelatihan sumber daya manusia. Dan untuk persiapan strategi pelaksanaan lapangannya sendiri, ada berupa jadwal piket, seperti pembagian tugas menyiapkan PMT, tugas mengantar makanan, dan juga tugas menentukan menu makanan. Next. Kemudian, bagaimana sih proses pelaksanaan monitoring dan juga evaluasi dari program OMABA tersebut? Sejauh ini, OMABA tidak pernah melakukan uji coba program secara khusus, karena program ini menerapkan sistem learning by doing, sehingga langsung dijalankan dan menganggap semua yang terkaji dalam satu periode ialah bahan evaluasi. UPT Puskesmas Riung Bandung juga telah melakukan pemantauan program melalui petugas kesehatan dengan memeriksa seminggu setelah ke rumah peserta OMABA untuk melihat kemajuan anak setelah mengikuti program ini. Kemudian program OMABA ini masih berada di titik terendah dalam hal monitoring dan juga evaluasi, karena terkadang masih ada makanan yang tidak habis, padahal makanan tersebut sudah diperhitungkan gizinya dan disesuaikan dengan kebutuhan anak yang gizinya buruk. Dapat dikatakan bahwa monitoring atau pengawasan hanya dilakukan pada saat pelaksanaan program dan tidak melakukan monitoring setelah pelaksanaan program OMABA untuk memastikan kondisi kesehatan dan kecukupan gizi anak tidak lagi menurun setelah selesai mengikuti program OMABA. Next. Nah, dari step 3, 4, dan 5 menurut kelompok kami, tahapan yang sudah dilakukan dengan baik adalah tahapan pengembangan dan juga uji coba. Karena kalau dilihat dari faktor pendukung, saat uji coba banyak yang sudah berhasil sampai masyarakat ikut kembali dalam program tersebut. Dan untuk tahapan yang belum dilaksanakan dengan baik ialah tahapan monitoring dan juga evaluasi. Karena pelaksanaan monitoring ini hanya dilakukan saat pelaksanaan pemberian PMT. Tetapi setelah pemberian tidak melakukan monitoring secara berlanjut, seperti masih banyak makanan yang tidak habis. Nah, hasil survei lapangan menunjukkan bahwa media yang digunakan dalam program OMABA selama ini juga belum terencana dengan baik dan masih berbasis pendekatan personal secara spontan. Nah, saran perbaikan yang dapat kelompok kami berikan yaitu mulai mencadangkan program pencegahan di samping program pengobatan dan memperbaiki sistem penyampaian pesan. Next. Baik, terima kasih presentasi kelompok kami. Saya kembalikan ke Aul. Baik, tolong slide 11 sampai 10 apa ya? 10 apa tadi? Nah, sebentar, baik. Kelihatannya ada beberapa misleading. Memang ini penelitinya saya baca juga dia mencampurkan, ada di awal-awal dia udah benar, belakang-belakang dia mencampurkan antara evaluasi programnya sendiri dengan program komunikasinya. Jadi gini ya, di tiap program itu, program kesehatan, ini kan dia program kesehatan ya, bukan khusus komunikasi ya, karena sebenarnya tujuannya, tadi kalau Anda tuliskan yang tadi itu tujuan penelitiannya si peneliti ini yang nulis artikel, bukan tujuan program, bukan tujuan program OMABA. Padahal yang saya maksud, saya tanyakan di latihan itu adalah tujuan OMABA-nya. Nah, tujuan OMABA-nya itu ada di paragraf mana? Sebentar, ada bahwa dia itu ini pemberian
ya PMT pemulihan secara gratis selama 90 hari berturut-turut kepada balita dengan gizi buruk dengan menggunakan cara delivery, ini maksudnya diantar langsung. Nah, itu tujuan program, tapi tujuan komunikasinya itu belum ada. Ya, tujuan komunikasinya belum ada. Karena dia juga baru komunikasi interpersonal aja. Nah, kelemahannya kalau komunikasi interpersonal itu kan tergantung mood petugas. Kalau jadi pada Ibu A waktu dia nganterin makanan dapat informasi A sampai Z misalnya. Nah, tapi begitu sudah di ibu balita keberapa itu misalnya ya, petugasnya udah capek, jadi dia informasi yang dia sampaikan hanya A sampai C misalnya. Nah, karena itu sebenarnya maka tidak bisa hanya menggunakan, selama ini kan dia pendekatannya interpersonal aja. Nah, itu karena bisa nggak standar. Ini memang ada kalimat loh bahwa semuanya masih terjadi spontanitas tanpa ada perencanaan khusus tentang cara penyampaian pesan. Jadi gini, di tiap program itu ada program, selain program gizinya, ini kan program gizi ya, itu mestinya ada juga program komunikasinya. Nah, boleh dibuat terpisah gitu ya, atau dimasukkan dalam langsung di bagian kegiatan program. Ya, misalnya pelaksanaan penyuluhan, penyusunan media komunikasi misalnya ya. Nah, itu sehingga ini kan sebenarnya kita lagi evaluasi, artikel ini bukan mau mengevaluasi program Omabanya, tapi program komunikasi yang mestinya melekat sama. Jadi kalau kita bikin program kesehatan itu mestinya include di dalamnya ada bagaimana kita mengkomunikasikan program ini. Ya, karena kalau program Omabanya sendiri mungkin tercapai ya, kalau nggak salah ada di sini datanya. Di paragraf awal itu ada data bahwa turun penderita gizi buruknya. Tapi kan ini yang kita mau lihat bagaimana dia merencanakan komunikasinya untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat adanya program Omaba ini. Nah, bukan berapa persen balita yang gizi buruk tuh jadi sehat lagi, jadi normal, bukan. Tapi ya kalau ini misalnya kan dia memang belum nggak netapin tujuan komunikasi ya. Harusnya tujuan komunikasinya misalnya meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai program ini sebesar berapa persen dalam rangka waktu sekian-sekian. Nah, gitu. Jadi kalau tujuannya sudah smart atau belum, ini belum. Nah, kemudian tahapan dari proses mana yang sudah dilaksanakan dengan baik, yakin jawabannya itu. Tahapannya tadi mana? Perencanaannya Anda sebut baik ya tadi kalau nggak salah ya. Atau ada kelompok lain yang punya pendapat lain? Bagaimana ada kelompok lain mungkin punya masukan atau pendapat lain?
mengenai tahapan mana saja yang sudah, itu sebenarnya tahapannya ini, tahapan dari seluruhnya sih, boleh aja dari tahap 1. Tahap 1 kayaknya udah ada ya, dia sudah kerjakan analisa rapid, demografi, dan sebagainya. Kalau tahap 2-nya bagaimana? Tahap 3, 4, 5-nya? Ini uji cobanya bukan uji coba media ya, tapi uji coba makanan yang, nah itu kan program berarti, bukan program komunikasi. Desainnya nggak ada. Kalau desain nggak ada, tentu saja nggak bisa uji coba. Uji cobanya nggak ada, uji coba media nggak ada, finalisasi media juga nggak ada. Harusnya kalian berani aja tulis gitu, karena memang nggak ada kok. Ya, ini loh. Dia sudah ngasih informasi kok bahwa ini nggak ada. Ibu izin bertanya bolehkah? Iya. Jadi di tujuannya itu tadi tuh sudah SMART atau belum Ibu? Tujuannya, tapi bukan yang itu tadi ya, kelompoknya. Kalian kan tadi nulisnya mengetahui perencanaan program komunikasi. Dan itu kan tujuan penulisan artikel ini. Tapi yang mau kita nilai SMART atau enggak itu kan tujuan program OMABA-nya ya. Nah, tujuan program OMABA-nya itu belum SMART karena tujuannya itu ada kok dia tulis di sini tujuannya tadi nih. Pemberian makanan tambahan pemulihan secara gratis selama 90 hari berturut-turut kepada balita dengan gizi buruk menggunakan cara delivery. Nah, itu kan berarti time bound-nya ada ya. Spesifiknya ada, tapi measurable-nya nggak ada. Yang mau diukur itu apa? Apa balitanya menghabiskan makanan atau dari gizi buruk berubah menjadi gizi normal misalnya, kan nggak ada. Time bound ada 90 hari. Apalagi SMART itu reasonable sama reasonable-nya iya reasonable, yang nggak ada di komponen itu adalah ini. Yang mau diukur itu apa? Ya. Yang mau diukur untuk keberhasilan itu apa? Kemudian reasonable-nya itu masih bisa dipertanyakan lagi sih, misalnya apakah iya dalam waktu 90 hari dengan PMT itu bisa ya bisa menaikkan, mengubah status gizinya. Jadi jawabannya itu belum SMART, belum memenuhi semua kriteria SMART. Kemudian sebenarnya hampir di semua tahapan itu dia ya, coba di tahap 3, 4, 5. Nah, sebenarnya di kesimpulan dia sendiri juga nulis kok, penulisnya, bahwa di tahap 2 itu untuk penentuan sasaran sudah ada, tapi tahap 2 terkait media, jenisnya, bentuknya, kontennya itu dia memang nggak ada. Udah komunikasi interpersonal tapi spontanitas. Lain kalau sudah dibuat media atau misalnya dibuat prosedur, jika komunikasi interpersonal dilakukan maka pesannya yang disampaikan adalah A sampai Z gitu misalnya ya, sehingga nggak hanya diserahkan ke masing-masing petugas gizi. Yang disebut menurut artikel ini bilang memang ya perencanaan tindakan sudah sistematis untuk pelaksanaan programnya iya, tapi untuk komunikasinya belum. Jadi kita ingat ya bahwa yang kita evaluasi itu
program komunikasinya, bukan program omabanya. Jadi tiap program kesehatan, gizi, kesehatan dan lain-lain, itu dia mestinya berjalan beriringan dengan bagaimana cara program itu mengkomunikasikan programnya, atau melakukan atau mendesain upaya-upaya komunikasi untuk mencapai tujuan-tujuan program, baik yang terkait pengetahuan, sikap, dan perilaku. Jadi sebaiknya ini. Iya, gimana? Ada pendapat lain dari kelompok lain? Atau ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akhiri dulu ya. Nanti yang lainnya bisa sambil dibaca lagi. Mudah-mudahan setelah mendengar ini, sama kalau ini ya, kalau kita presentasi itu baiknya poin-poinnya aja. Tadi ada beberapa hal jadi nggak jelas karena paragraf bukan poin-poin gitu ya. Termasuk tadi penyebab masalah itu kan dia sebenarnya ada analisa epidemiologinya, ada analisa itu ada kok datanya. Nah, kalau kalian naratif gitu, kalian mencampurkan tadi antara penyebab sama dampak. Yang ditanya penyebab, jawabannya dampak. Ya, hati-hati ya. Itu. Maksud saya nanti kalau UAS hati-hati juga, cermati pertanyaannya dan benar-benar dipikirin, jangan campur aduk. Kayak tadi hambatan program dicampur adukan dengan penyebab atau determinan dari masalah. Itu hati-hati. Anda nanti mungkin merasa, oh udah jawab panjang lebar. Iya, jawabannya kan nilainya bukan berdasar panjang ininya ya, tapi substansi jawabannya itu benar apa enggak sesuai pertanyaannya. Nah, jadi benar-benar dicermati pertanyaannya, jangan Anda campur adukan mana penyebab, mana hambatan, ya, mana dampak, mana penyebab. Tadi soalnya di slide itu antara penyebab sama analisa penyebab sama dampak kok dicampurkan. Saya nggak nanya dampak, saya nanya penyebab, analisa penyebab. Kenapa sehingga perlu ada program ini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat tadi, justru dengan kondisi masyarakat yang dia status pendidikannya rendah, ekonomi juga menengah ke bawah, justru suatu program Omaba ini nggak bisa berdiri sendiri tanpa adanya perencanaan komunikasi yang baik sejak awal. Ya, karena sudah ada karakteristik ya masyarakat yang udah jelas, ketahui, mestinya muncul, dituliskan di tahap 1, di analisa situasi. Jadi begitu program, jadi nanti di UAS yang diminta buat itu program komunikasi ya, bukan program kesehatan. Jadi harap dibedakan. Ya. Jadi kayak Omaba tadi bisa jadi kan programnya intinya delivery ya, delivery PMT, pemberian PMT pemulihan untuk anak bergizi buruk. Yaitu program kesehatannya, tapi program komunikasinya, nah dia kan baru kerjakan hanya komunikasi interpersonal, ya. Jadi sebenarnya hampir bisa dibilang tuh program komunikasi yang sangat sederhana. Nah, mestinya bisa ada program komunikasi lainnya, misalnya pemberian buklet, misalnya ya. Kemudian ada kelas edukasi untuk orang tua. Kemudian disertai pelatihan bagi kader, misalnya pelatihan motivasi untuk ya, artinya bagaimana kader itu bisa memotivasi ibu ya dalam memberikan makan yang sehat untuk anaknya. Nah, itu baru program komunikasinya, artinya suatu program
komunikasi yang memang dirancang untuk mendukung tercapainya tujuan dari suatu program kesehatan. Yang kita bahas ini bukan program kesehatan ya, tapi program komunikasi. Nah, mudah-mudahan udah bisa bedain ya. Karena nanti di UAS itu yang diminta, yang dimaksud di pertanyaan-pertanyaannya adalah program komunikasi kesehatan, bukan program kesehatan. Begitu juga untuk P-proses ini. Ya, P-proses ini itu program komunikasi. Nah, program komunikasi itu biasanya memang nggak berdiri sendiri, tapi dia melekat dengan suatu program kesehatan. Nah, biasanya program kesehatan itu nggak hanya mau misalnya menurunkan gizi buruk, tapi dia berjenjang, misalnya mulai dari meningkatkan pengetahuan, yang untuk sikap positif, ya, dan lain-lainnya. Itu semuanya karena itu perlu program komunikasi. Karena orang setelah, misalnya kayak Om Aba ini, setelah dianterin makanan, setelah 90 hari, kemudian apakah dia mau melanjutkan secara mandiri? Nah, kalau nggak ada program komunikasinya, ya program selesai juga makan sehatnya. Kan padahal sebenarnya nggak kayak gitu toh yang mau dituju. Tapi kemandirian dari masyarakat itu sendiri untuk menjaga dan mencapai derajat kesehatan yang optimal. Nah, begitu. Karena itulah kita perlu berjalan beriringan antara program kesehatan dengan program komunikasinya. Gitu, saya harap udah lebih jelas ya. Ya, ini mohon maaf saya nggak sempat cek pendapat kelompok-kelompok lain, nanti PPT tiap kelompok dikirim aja ke Telegram. Untuk Skemas saya cek masih belum bisa. Nanti kalau sudah bisa untuk diaktifkan, nanti saya berkabar di grup ya. Baik, saya akhiri. Mudah-mudahan nanti UAS udah lebih siap, udah lebih prepare dengan koreksi-koreksi saya pada hari ini mengenai pemahaman kalian mengenai P-proses. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa aja dituliskan di grup Telegram. Baik, saya end meeting ya. Baik, Ibu. Terima kasih.